Merry Christmas, puji Tuhan. Ya, kita di dalam suasana Christmas, kita selalu terbuka dan membuka diri kita untuk mengalami dan menikmati berkat-berkat Natal. Dalam hitungan waktu yang sangat pendek, kita akan melewati tahun 2020 dan tahun ini tidak akan pernah kembali lagi, saudara. Ya. Dengan apapun yang kita alami di sepanjang tahun 2020, ya, kita hanya bisa berkata, pada titik yang kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Tidak ada ungkapan terbaik untuk kita bisa ekspresikan kepada Allah selain kita mengucap syukur. Karena lagu katakan keberadaanku semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan berterima kasih. Maka karakter seperti ini harus terus dibangun sebagai gereja Tuhan, supaya Christmas di 2020 itu benar-benar menjadi Christmas yang berbeda, menjadi Christmas yang penuh berkat, menjadi Christmas dengan lawatan Tuhan yang spesial buat hidup kita. Mari saudara, saya ingin kita langsung dalam pembacaan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Setiap kali peringatan Natal, maka ayat ini pasti selalu akan hadir di dalam mimbar-mimbar gereja. Saya baca buat saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Perhatikan kalimat berikutnya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Alkitab menyebutnya, namanya disebutkan orang, Bapa yang kekal. Ini adalah nubuatan tentang lahirnya Yesus. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika nubuatan Nabi Yesaya menyatakan bahwa Yesus yang akan lahir, orang akan menyebutnya Allah yang perkasa atau Bapa yang kekal. Dan Bapa yang kekal di sini bukan pribadi, bukan oknum pertama dalam Trinitas. Ya, bukan oknum pertama dari Trinitas Allah Bapa. Tapi makna dari Bapa yang kekal di sini adalah tentang kualitas dari pelayanan Yesus. Kita tidak saja terbatas kepada memahami Yesus sebagai juru selamat, memahami Yesus sebagai penebus dosa, tetapi ada kualitas pelayanan yang itu telah jauh dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa kelahiran Yesus bukan saja tentang seorang bayi yang telah lahir, bukan saja seorang manusia yang adalah pribadi Allah sendiri, yang kemudian bertumbuh menjadi dewasa, tapi di dalam kelahiran Yesus pun telah dimaknai dengan kualitas pelayanan yang Alkitab menyebutnya Bapa yang kekal. Dalam beberapa kali ibadah di bulan Desember, saya bicara tentang bagaimana Roh Allah yang menaungi Maria, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi menaungi Maria sehingga Maria mengandung bayi Yesus. Dan ketika perjumpaan Maria dengan Elizabeth, perjumpaan Maria dengan para gembala, telah memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan orang-orang tersebut. Ya. Telah memberikan perubahan di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Saudara, itu baru satu bagian dari pengalaman spiritual dari orang-orang yang mengalami kelahiran Yesus. Orang-orang yang menikmati pengalaman spiritual ini. Nah, saya ingin kita membawa dulu dalam sebuah pembacaan. Mazmur pasal yang ke-103, ayat yang ke-13.
Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Sekali lagi, Bapa yang kekal ya tidak menunjuk kepada pribadi pertama dalam ketrinitasan, tapi di dalam kualitas pelayanan dari Yesus itu sendiri. Alkitab menyebutkan seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita memaknai Christmas pada hari ini, sesungguhnya kita memaknai berkat dan pengalaman spiritual di mana kita mengalami penerimaan secara Bapa. Pesan yang terpenting di dalam Bapa yang kekal adalah Dia menerima kita apa adanya. Dia membuka hidupnya untuk menerima kita apa adanya, seperti Bapa yang menerima anaknya. Anak walaupun dia bandel, ya, tapi karena hati Bapa, Bapa tetap mengasihi, Bapa tetap menyayangi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peran pembapaan di dalam makna Natal buat kita juga tidak hanya menunjuk kepada kualitas pelayanan pada 2000 tahun yang lalu yang dialami oleh Elizabeth, dialami oleh gembala-gembala, dialami oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu, maupun tidak hanya dialami oleh kita yang hidup di zaman ini pada hari ini, tetapi Alkitab katakan Bapa yang kekal. Artinya makna dari pelayanan pembapaan dari Kristus buat kita adalah makna pelayanan yang terus-menerus, tak akan berakhir, ya, tak akan berhenti. Jadi ketika Alkitab berkata seperti Bapa yang menyayangi anak-anaknya, maka sayang Tuhan, kasih Tuhan itu, kualitas pelayanan pembapaan itu adalah kualitas pelayanan pembapaan yang sampai pada akhir kehidupan. Dan dia tidak berubah, Alkitab katakan. Perayaan Natal itu bisa berubah-ubah setiap tahun. Bisa berubah-ubah setiap tahun. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembapaan dari Yesus dalam perannya mengasihi kita sebagai anak-anaknya, itu kualitasnya nyata dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap jam, setiap momen di kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian saudara? Ini menjadi penting. Kalau kita membaca juga di dalam Ibrani pasal yang pertama, di situ seperti ada percakapan antara bapa dan anak di sana, ya. Ibrani pasal 1 ayat 10 sampai 12. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama. Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Jauh sebelumnya ketika Yesaya berkata, akan lahir seorang putra. Orang akan menyebutnya Bapa yang kekal. Dan Alkitab katakan pembapaan tersebut adalah pembapaan yang tetap sama dan tidak akan berkesudahan. Dunia boleh berubah, apapun boleh berubah. Tapi makna kelahiran Yesus Kristus dalam pelayanan pembapaan untuk kita adalah penuh dan tidak akan pernah berubah. Itu dulu yang harus kita pegang baik-baik. Tahun ini menjadi tahun di mana kita harus menangkap pesan ini. Tahun ini adalah sebuah pengalaman yang keras buat seluruh dunia. Ketika dunia masih terus berperang menghadapi bencana sosial yang
saya tadi? Oke, Merry Christmas. Oke, tahun-tahun bisa berubah. Termasuk tahun 2020, kita kemudian dunia dibangunkan tiba-tiba. Oh iya, ada keadaan di luar ekspektasi manusia yang bisa saja berubah. Bisa saja terjadi. Dan itu sehingga saya berani katakan kepada saudara, tahun ini adalah tahun yang terpenting bapaan. Itu tidak berhenti kepada sebuah hubungan bapa dan anak, tidak. Tapi ada tanggung jawab pembapaan yang banyak kali anak nggak ngerti. Tapi bapak itu, anak itu selalu dalam pikiran bapaknya. Bapak dan nubuatan Yesaya yang menunjuk kepada kelahiran Yesus adalah nubuatan Yesaya yang menunjuk kepada kita pada hari ini. Kita butuh Bapa. Kita butuh hati Bapa. Kita butuh tangannya. Kita butuh kekuatannya. Kita butuh perlindungannya. Kita butuh menikmati hangatnya kasih Bapa. Dan dia tidak berubah. Tahun-tahun kehidupan tidak akan mengubah karakter Bapa. Tidak akan. Pandemi yang masih melanda seluruh dunia ini pun tidak akan mengubah apapun. Kalau toh juga itu berubah, dia berubah kepada kualitas yang lebih tinggi. Karena perhatian dan kasih Bapa. Saudara saya ingin kita lihat ekspresi dari kasih Bapa di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Tentang anak yang hilang, ya. Anak bungsu yang kemudian meninggalkan rumah bapaknya, hidup berfoya-foya, merasa dia akan mampu survive dengan apa yang dia pegang, yang dia pikirkan. Dia pikir dia bisa survive, tapi tidak demikian. Tapi kemudian saudara, anak ini ada pada satu titik di mana dia nggak punya apa-apa lagi. Ada pada satu titik ketika dia menyerah, dia katakan, aku sekarang menderita. Di rumah Bapakku, aku memiliki semuanya. Aku mau pulang ke rumah Bapakku. Aku mau pulang ke rumah Bapakku. Perhatikan ayat yang ke-20 Lukas 15. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan ekspresi kasih Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Wow. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini tidak saja bicara tentang jarak fisik, tidak. Tapi setitik usaha untuk mencintai. Setitik usaha untuk mencari Tuhan. Itu telah mendapat perhatian dari Tuhan. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kristus adalah titik Allah menyatakan kehendaknya kita menemukan kebutuhan kita tentang Tuhan. Pada hari kelahiran Yesus. Dan ketika kita mengerti bahwa Kristus adalah titik kita mengalami pengalaman Bapa yang kekal. Lalu kemudian ada inisiatif yang kuat di dalam diri kita. Dengan hasrat untuk mencintai dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Dan ketika kita memulai itu dengan langkah pertama. Memulai dengan cinta pertama. Maka Allah melihat itu, memperhatikan itu. Titik awal dari usaha yang baik kita untuk mencari Tuhan. Itu menarik simpati Kristus. Menarik simpati Kristus. Mungkin ketika kita mengharapkan sesuatu yang besar di dalam doa kita. Dan pada titik kita baru saja mau melangkah untuk menghampiri Tuhan. Lalu kemudian kita belum mengalami jawaban.
Tapi langkah awal kita untuk mencari Tuhan, itu sudah menarik hati Tuhan. Itu sudah menarik hati Tuhan. Jawaban itu telah ada di tangan Bapa. Bapa hanya menunggu momen yang tepat. Di titik di mana kita datang dan Bapa datang. Ketemu di satu titik. Makanya Alkitab berkata, ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Saudara, saya membayangkan kalau sudah pernah nonton film-film romantis mungkin gitu ya. Udah lupa yang lain atau masih belum tahu yang lain. Ada yang pas lagi menikmati. Ya. Film-film di mana satu sepasang atau sejoli bahasa tuanya begitu, ya, yang di padang lagi lari-lari dan satu dari lari ketemu mereka lari-lari, aduh gitu kan, baru udah gambar love gede-gede gitu kan, gitu. Ketika ada hasrat untuk menjumpai Tuhan, perhatikan baik, ya, itu awal usaha untuk mencari Tuhan. Dan itu pun telah menarik hati Tuhan. Dan pada waktu kita berlari, bergerak maju. Pada titik yang sama, pada waktu yang sama, Bapa pun punya usaha yang sama. Haleluya. Pada titik yang Bapa pun punya usaha yang sama untuk menjumpai kita. Christmas adalah bukan saja tentang perayaan dengan euforia pesta, dengan tradisi dan budaya yang bertahun-tahun pada masyarakat sosial kita. Tidak sebatas itu Christmas. Christmas adalah seperti kita berlari semakin dekat untuk menjumpainya. Dan seperti kita sedang berlari untuk mendapatkan Tuhan juga yang sedang mendekatkan dirinya kepada kita. Itu Christmas. Lalu Alkitab katakan begini, dalam kualitas pembapaannya. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium dia. Haleluya. Itu Christmas sebenarnya. Perjumpaan dengan Tuhan. Orang akan menyebutnya Bapa yang kekal. Saya sudah katakan Bapa yang kekal tidak hanya pada konteks 2000 tahun yang lalu, konteks bahkan di zaman Yesaya, tapi itu juga menunjuk pada masa kita hari ini. Dia Bapa yang kekal buat kita hari ini. Dia Bapa yang kekal dalam kualitas pelayanannya buat kita hari ini. Ada banyak yang kita nggak ngerti sebagai anak tentang Bapa. Tapi semua yang terbaik pasti ada dalam pikiran Bapa. Dan waktu kita berusaha mendekatkan diri, mencari, memulai usaha cinta untuk mendapatkan Tuhan. Maka di waktu yang sama, Bapa pun ingin mendekap kita. Alkitab tidak katakan anak itu berlari dan merangkul bapaknya, tidak. Yang Alkitab katakan bapaknya pun berlari dan merangkul anaknya serta menciumnya. Ini pun adalah gambaran tentang kualitas pembapaan di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi dia tidak saja tentang Raja Damai, penasehat yang ajaib, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tidak saja tentang penebusan, tidak saja tentang, tapi tentang kekekalan dalam kualitas pembapaan untuk saya dan saudara. Sekali lagi, semua yang ada di hidup kita bisa berubah. Waktu, tahun, status, semuanya bisa berubah. Tapi Tuhan dalam kekekalan, dalam kualitas pembapaannya yang menyediakan yang terbaik buat kita, dia tidak berubah. Dia tidak berubah, dia tidak berubah, dia tidak berubah untuk saya, dia tidak berubah untuk Anda dan Anda yang ada di rumah, dia tidak berubah untuk menyediakan hatinya, kasihnya,
untuk kita. Christmas tidak lagi tentang bayi. Christmas kita hari ini tentang Bapa yang merangkul kita. Tentang Bapa yang mencium kita. Tentang Bapa yang mendekap kita dengan erat. Tidak saja tentang itu, kalau saudara baca seterusnya ayat ini. Bapa mengenakan kembali cincinnya untuk anak ini. Bapa mengikat kembali perjanjian dengan anaknya. Ini menunjuk kepada bahasa yang sangat jelas Alkitab katakan ketika Bapa menjumpai anaknya yang hasratnya ingin ketemu bapaknya. Bapa enggak katakan kepada anak ini, rasain kamu. Siapa suruh? Siapa suruh kamu tinggalkan Bapa? Enggak. Ada lagu Manado apalagi Indonesia. Ya, siapa suruh datang Jakarta itu kan? Karena saking kejamnya Jakarta lebih kejam Jakarta pada Ibu Tiri katanya. Ya. Ada petualangan yang tidak semanis pikiran kita, gitu loh. Kira-kira itu yang mau digambarkan. Ada petualangan yang tidak seindah mimpi kita. Sehingga petualangan itu justru membuat kita sengsara. Itu yang dilakukan itu. Sama seperti anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya. Petualangnya tidak seindah mimpinya. Tapi puji Tuhan dia kembali. Puji Tuhan dia kembali. Itu Bapa. Christmas buat kita hari ini. Bapa yang kekal. Merangkul kita. Dia mendekap kita dengan kasih-Nya yang tulus. Kasih yang sempurna. Bagi dunia. Bapa datang bagi dunia. Perhatikan baik. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 11. 12 dan 13 katakan begini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan sudah dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Saudara, saya mendapatkan kira-kira begini. Di dalam perayaan Natal kita, ini menjadi pesan penting. Ayat ini dikatakan, ia datang kepada kepunyaannya. Artinya, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Sebenarnya mereka telah percaya kepada Tuhan. Ya, mereka telah percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak benar-benar bertumbuh dalam hubungan dengan Bapa. Sehingga justru mereka tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima itu bisa dalam konteks tidak mau hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Dan Christmas apalagi? Christmas kita akan melihat orang-orang yang seperti ini. Ada orang-orang Kristen yang merayakan Christmas tidak di dalam pada konteks yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Itu maksudnya. Ia datang kepada kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Artinya mereka kehilangan kehilangan pengertian untuk merayakan Christmas. Orang yang merayakan Christmas tidak berfokus kepada Kristus adalah orang yang menolak. Sebenarnya secara spiritual dia menolak kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Tadi pagi juga saya katakan kepada jemaat di Gold Coast, kalau Anda tidak merasa benar-benar membutuhkan Tuhan,
akan sulit bagi Anda untuk mengalami makna Christmas yang sebenarnya. Hanya orang yang benar-benar merasa dia butuh akan Tuhan yang bisa merayakan Christmas dengan baik. Bapa datang kepada milik kepunyaannya. Saya bersyukur ketika firman ini datang kepada kita, artinya Bapa ingin mengingatkan kembali, merefreshkan kembali kepada kita bahwa kita adalah anak-anak tebusannya. Kita adalah anak-anak tebusannya. Dan karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh yang percaya kepadanya, maka telah terjadi sebuah hubungan yang kuat antara kita sebagai anak dan Yesus sebagai Bapa. Pada konteks hubungan ini. Dan hari ini Tuhan datang untuk mengingatkan kita kembali. Dia adalah Bapa yang kekal buat kita. Saudara, seorang anak yang pendiam, penakut, dia tiba-tiba bisa jadi berani hanya karena dia tahu bapaknya ada di dekatnya. Seorang anak yang tadinya penakut, pemalu, tapi tiba-tiba bisa menjadi seorang anak yang pemberani, tidak malu-malu karena dia tahu bahwa bapaknya ada di sampingnya. Seorang anak yang tadinya tidak bebas, tapi ketika dia tahu ada bapaknya, dia akan sangat leluasa menikmati freedom. Saudara, mari kita tangkap pesan rohani ini. Dia Bapa yang kekal buat kita pada Christmas hari ini. Dia Bapa dalam kualitas pelayanannya untuk kita. Tak berkesudahan itu tidak hanya menunjuk kemarin atau hari, tapi menunjuk kepada perjalanan kita selanjutnya. Dia tetap dalam kekekalan sebagai Bapa yang mengasihi kita, yang menyediakan yang terbaik untuk kita. Matius pasal 7 ayat 11 katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Bapa yang di dunia aja tahu memberi apa yang baik kepada anaknya. Termasuk seorang bapa yang jahat, dia masih bisa berpikir waras untuk memberi yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapa yang kekal. Perhatikan. Bapa yang kekal adalah definisi dari kebenaran. Tidak ada keadaan sebaliknya. Bapa di dunia, dia memiliki sifat-sifat rohani sebagai manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tapi dalam kedagingannya masih mengikuti dosa, turunan dosa yang ada di setiap manusia karena Adam dan Hawa. Nah, Bapa manusia yang masih memiliki dosa di dunia, dosa dalam daging ini aja bisa berbuat baik. Apalagi Bapa dalam kebenaran yang tidak memiliki keadaan sebaliknya. Jadi peran dan pelayanan pembapaan di sorga sepenuhnya tentang benar, tentang baik. Nggak ada sebaliknya. Nggak ada. Kalau toh kita mengalami apa yang kita katakan tidak baik, itu karena kita yang tidak masuk dalam kebenarannya. Tidak masuk meraih jawabannya. Tapi Bapa selalu baik buat kita. Bapa selalu baik. Bapa artinya source. Bapa artinya originator. Bapa artinya creator. Itu Bapa. Jadi waktu kita berkata Bapa, Aba ya Bapa, kita sedang berseru kepada source, kepada sumber. Makanya Tuhan ngajar begini kalau doa. Kalau doa, Tuhan ngajar begini. Bapa kami yang di sorga, Engkau sumber dari semuanya untukku.
Bapa yang adalah sumber bagiku. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia ini, di hidupku, di keluargaku, di pekerjaanku, di studiku, seperti di dalam sorga. Itu yang Allah ajarkan buat kita. Dia Bapa sebagai sumber. Bapa adalah sumber. Galatia pasal yang keempat. Haleluya. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keenam. Kita ada di ayat-ayat favorit Christmas kita. Haleluya. Galatia 4 ayat yang ke-6 dan 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa berlari merangkul anaknya yang pulang. Dan dia memberikan apa yang terbaik. Hari ini kita, konteks dan makna Natal kita hari ini, Bapa yang kekal hadir untuk kita dalam kualitas pembapaan, dalam kualitas pelayanannya. Sama halnya seperti Sekri dan bapaknya. Pada konteks hubungan kualitas pelayanan itu. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya.